Halo guys, selamat datang di vlog mingguan Bagus Sasmito Aji episode yang kesekian. Oke, jadi di vlog mingguan kali ini itu kita tidak ada hal yang spesial. Ini minggu kali ini aku sudah mulai malas bikin konten. Ya itu tapi mau gak mau tetap akan aku upload karena bentuk konsistensi. Entah nanti ya mungkin karena malasnya ini karena memang kita tidak ada konten yang akan kita buat. Jadi kita akan cerita mulai hari Senin ya. Hari Senin itu bentar. Hari Senin apa ini ya? Aku lupa ya guys. Jadi saking hidup ini apa ya, keseharian ini mengulang-ulang terus ya. Jadi aku sampai tidak memiliki memori yang kuat ya, untuk memori jangka pendek yang kuat. Jadi aku kayak menjalani hidup hari-hari ini tuh kayak ya kita jalani aja tanpa ada memori. Itu aku Senin kemana ya? Aku lupa Senin itu. Selasa itu juga nggak ada yang spesial. Terus ya ini yang resikonya kalau kita tiap hari nggak bikin video, itu kita akan sering lupa apa yang harus kita lakukan. Jadi aku akan mencoba untuk tiap hari bikin video apa yang aku lakukan hari itu, ya kayak di hari ya. Cuma di minggu ini hari Kamis ya, hari Kamis atau hari apa ya, lupa. Hari Kamis kayaknya, tanggal 5 Februari 2026. Saya kan puasa ya, puasa 24 jam. Jadi aku kan sehari-hari intermittent fasting 8-16. Jadi setiap sore itu aku berhenti makan jam 5, terus kemudian baru makan lagi itu jam 9 pagi besoknya. Nah, untuk hari Kamis ini aku kombinasikan sama puasa Senin Kamis dan juga 24 jam. Jadi aku berhenti makan hari Rabu jam 5 sore. Terus sampai Kamis jam 6 sore baru aku makan lagi di 24 jam. Cuma di hari itu ya, di hari itu Kamis aku sekalian mau olahraga. Kan ceritanya kan mau olahraga, cuma belum bisa konsisten olahraganya ya. Jadi aku mau olahraga, aku jalan keliling RSUD, ada videonya, aku record. Jadi aku jalan pulang kerja. Jadi pulang kerja aku langsung jalan muter dulu, baru aku mungkin jalan berapa menit ya, mungkin ada 10 menit, lumayan dapat jalan 10 menit karena targetku kan sehari jalan 30 menit. Ya, entah nanti waktunya dipisah-pisah, ada pagi, siang, sore, sempatnya ya. Karena memang berat badanku ini sudah mulai nambah lagi karena nggak olahraga hampir 1 bulan ya. Dia akan mulai dari situ sekaligus untuk gimana ya, menurunkan lagi berat badanku. Jadi aku setelah puasa itu turun 4 kilo dari 80 ke 76. Nah itu aku mau tak turunin lagi sampai 70. Ini untuk berat badan ideal ya. Cuma aku kemarin itu berhenti olahraga hampir sebulan, makanya langsung naik lagi. Ini mau nurunin lagi, jadi aku lawal jalan-jalan keliling. Muter itu muter gak pernah tinggal. Bareng sudih. Ditutup ya.
Dari oh iya, Kamis 5 Februari 2026. Ini aku seperti tak janjikan kemarin mulai olahraga lagi setelah berbulan-bulan gak olahraga. Ini aku mau keliling-keliling rumah sakit jalan. Ini pulang kerja btw. Target kita jalan 30 menit sehari. Oke, di sini nggak ada jalan lain selain lift. Kita akan jalan ke sana, gedung sana. Ini liftnya gedung G. Kita ke lantai 2. Kita akan jalan ke selasarnya gedung H. Cek bentar ini. Speakers. Jadi aku kayaknya akan bikin video ini video Kamis tapi baru bikin video sekarang. Soalnya memang nggak ada hal yang khusus. Ini cuma pertama kali keliling-keliling rumah sakit sekaligus olahraga jalan kaki. Hari ini puasa 24 jam guys, intermittent fasting tambah puasa Senin Kamis. Ternyata RSUD tidak terlalu luas untuk dikelilingi. Kita masuk gedung E lagi. Dan tidak ada hal yang spesial karena pas buka puasa di hari Kamis itu buka puasa aku terlalu maruk ya. Masakan istri itu terlalu enak, jadi aku nasinya kebanyakan ya, lebih dari 1 piring. Akhirnya GERD-ku kambuh kali itu ya. Karena efek GERD itu kita kalau makan berlebihan itu baru kumat GERD itu. Jadi kayak hampir sama kayak asam lambung, cuma kalau asam lambung kan perut kosong. Nah, aku itu puasa, perut kosong, puasa. Hampir 2 tahunan ini aku intermittent fasting full, jadi 18 sih, 16/8 ya. 16 jam puasa, 8 jam makan ya, meskipun 8 jamnya itu tak isi. Ya mungkin makan makanan yang nggak terlalu berat. Itu hampir selama 2 tahun dan baru 24 jam ini nyoba 24 jam di hari Kamis dan juga Senin. Itu baru mulai Januari lalu. Itu selama itu aku nggak pernah namanya kumat GERD-ku. Nah,
ini karena aku kemarin itu agak heboh makannya, jadi aku karena berhenti olahraga terus makan itu karbonya kembali banyak ya, nasinya kembali banyak, itu tiba-tiba tuh kayak GERD-ku kumat lagi gitu loh. Jadi memang GERD itu kalau aku makannya berlebihan itu pasti kumat, dan itu pasti lama sembuhnya. Jadi ini sudah mulai Kamis itu sampai video ini dibuat itu GERD-ku itu masih datang-datang pergi gitu loh. Jadi aku tak sebisa mungkin aku akan kurangi benar-benar nasi. Jadi aku akan ambil dari mungkin dari tempat lain ya. Mesti makanku akan sayur dan juga protein. Nasi tetap cuma nggak banyak. Aku akan kembali seperti itu lagi. Nah itu. Jadi kalau aku makan sampai kekenyangan pasti GERD kumat. Padahal selama 2 tahun ini ketika aku makan itu tak atur, makan yang nggak terlalu kenyang, ada puasa intermittent fasting juga, itu GERD-ku hampir tidak pernah kumat. Seperti itu. Nah itu terus kemudian hari Jumat itu aku karena sibuk ya, karena perut gak enak, karena GERD umat itu aku nggak ngapa-ngapain. Nah minggu ini juga aku nggak kemana-mana, minggu aku full, wah lele ya istilahnya, kalau bahasa Jawanya apa ya istilahnya, bangkong atau malas-malasan selama seharian. Terus sorenya itu ya lihat nemenin anak main, nah seperti biasa. Ini itu aku record ya. Ibra. Hmm? Lu hilang semut deh. Ayo, jangan ke situ. Minggu sore sampai aku record ini. Nah, untuk mengisi video kali ini ya, mungkin untuk episode-episode selanjutnya juga, aku ingin membahas ini sebagus untuk mengingatkan aku untuk ketika nanti aku nonton video ini lagi. Kalau hal yang paling ada beberapa hal yang viral di internet selama aku bikin video ini. Jadi di minggu ini itu masih rame juga itu masalah menstruanya Panji. Jadi Panji itu balik ke Indonesia dan dia sedang melakukan podcast sana sini dan juga mengklarifikasi juga sana sini ya, tentu saja karena dia selama Januari itu
jadi trending topik ya, jadi hal yang viral dibicarakan banyak orang karena materinya di Mens Rea yang dirilis di Netflix. Dan ini dia pulang Indonesia, respon-responnya banyak, dan kemarin itu kapan itu diundang Densu itu. Ya, kemarin diundang Densu itu. Ya istilahnya dia mengklarifikasi, mau bodo amat ya, tapi ya kalau lihat masyarakat Indonesia aja kayak gitu ya. Musuhnya Panji kan di sosmed itu, kalau menurutku itu 70% buzzer, 20% itu orang-orang yang ngikut aja kata-kata buzzer, orang yang memang hidup dengan drama sosmed ya. Mungkin karena kalau mereka tidak mengikuti drama sosmed, mungkin mereka tidak merasa hidup, alias pengangguran garis keras ya. Dan 10%-nya itu haternya Panji. Karena kalau kalian mengikuti Panji semenjak zaman dulu, Panji itu pasti punya hater. Pasti, bahkan dia itu bermasalah sebelum orang-orang itu, komika-komika itu bermasalah. Panji itu materinya pernah bermasalah karena membahas kucing. Dan itu pernah dilaporkan juga. Jadi ini bukan pertama kalinya Panji di BAP mungkin ya. Jadi kemarin Panji itu mendatangi kantor polisi untuk menghadiri BAP dan juga mendatangi MUI, entah mereka di sana di MUI mungkin klarifikasinya di sana itu untuk meluruskan yang tuduhan bahwa penistaan agama ya. Jadi kalau menurut kalian mau mendengarkan pendapatku, menurutku Bang Panji itu ya, Bang Panji itu tidak melakukan kesalahan apapun dalam materi stand up komedinya. Kalau kalian tuh ya, ini buat kalian, kalau kalian itu sering mengikuti stand up komedi offline ya, yang offline, yang off air, yang tidak ditayangkan di televisi. Dan saya yakin mereka kalian yang menghujat-hujat itu adalah orang-orang yang mengikuti stand up komedi di TV, tidak pernah mengikuti stand up komedi di off air. Bahkan mungkin kalian itu tidak pernah nonton acaranya apa ya namanya, Somasi ya, stand up komedinya yang zaman pandemi itu, yang di channelnya Om Deddy Kobuser. Itu materinya itu wah parah-parah kalau menurutku di situ tuh materinya di Somasi. Dan off air itu pasti lebih parah. Baik komika manapun kalau off air itu mereka pasti parah materinya. Parahnya itu dalam artian itu mungkin kata-katanya akan menggunakan kata-kata yang memang tidak biasa dikeluarkan di televisi. Akan lebih, mungkin sebagian orang akan menganggapnya kata-katanya adalah kata-kata kasar, yang sekiranya mereka itu menganggapnya kalau orang mengatakan itu pasti orang jahat gitu loh. Nah seperti itu. Jadi stand up Bang Panji di Mens Rea itu adalah stand up yang awal mulanya adalah digunakan untuk materi off air ya. Dan ketika direkord pun awalnya itu Bang Panji akan eksklusif di apa istilahnya ya, perusahaannya akan dikeluarkan versi videonya itu hanya di perusahaannya Comika ya. Tapi karena ada tawaran, mungkin tawaran dari Netflix yang akhirnya Panji menjual hak siarnya di Netflix ya, akhirnya Netflix melayangkan itu gitu. Dan penonton Netflix itu bukan semuanya menonton Panji. Jadi ketika mereka menonton, bisa mendapatkan aksesnya videonya Bang Panji, mereka pasti akan langsung, wow apaan ini gitu. Kok berani sekali gitu. Jadi kayak itu, respon mereka itu kayak pertama kali memang mengikuti Panji Pragiwaksono. Jadi kalau kalian belum tahu, jadi aku itu mengikuti Bang Panji Pragiwaksono itu 2000 berapa ya itu, 2019. Jadi waktu itu aku mulai suka jenis komedi yang sekiranya agak gimana ya, membahas materi-materi yang sangat serem gitu loh, membahas materi-materi yang berani, terus terlalu, mungkin kalau orang-orang itu nganggapnya dark jokes ya. Jadi aku mulai menikmati komedi-komedi seperti itu tuh tahun 2000, yang pas
Coki Muslim kena kasus pertama babi kurma itu 2018 atau 17. Nah itu aku nonton YouTube itu udah lama ya, sering nonton YouTube. Makanya ketika ada videonya Coki Muslim yang babi kurma terus viral, terus soalnya di buruan mereka kan itu sama FPI, itu akhirnya kan menarik perhatianku. Akhirnya konten-kontennya Coki Muslim kan akhirnya tak ikuti di MLI dulu. Di pengen siaran, terus apalagi itu lupa aku, terus pemuda tersesat itu kan. Terus dari situlah aku kenal ada komika lain yang membahasnya itu membahas hal-hal yang sosial yang sekiranya itu tidak akan berani dibahas oleh orang-orang biasa gitu loh. Akhirnya ketemulah Bang Panji itu, dan Bang Panji itu dulu rilis audio versinya dari stand up komedinya itu kalau nggak salah di Spotify pernah. Jadi aku dengerin, pas itu suka-sukanya dengerin podcast juga, seneng-senengnya dengerin lagu kan di Spotify, terus ada podcast, ada Bang Panji Pragiwaksono yang kemudian yang videonya awalnya dilepasnya itu di YouTube sepotong-sepotong, dan akhirnya aku ada versi yang lebih lengkapnya meskipun nggak lengkap 100%, itu ada di, kalau nggak salah di Noise apa di Noise itu 2020 kah 2019, cuma Spotify kayaknya ya, di Spotify kalau nggak salah itu tahun 2020 atau gimana. Pokoknya aku tahu Bang Panji itu di YouTube lah. Bang Panji awalnya jauh sebelum itu, bahkan stand up-nya Bang Panji yang stand up night-nya Bang Panji itu aku udah pernah nonton, dan waktu itu tahun 2011 itu ya, yang sama foundernya ya, yang sama Ernest, sama Raditya Dika dan lain-lainnya, itu pas di yang videonya viral dulu. Itu aku nggak cocok dengan jenis komedinya. Jadi waktu itu aku mengabaikan Bang Panji Pragiwaksono ya. Jadi mengabaikan stand up komedinya. Jadi aku pas itu ngefansnya sama Bang Raditya Dika. Di semua stand up komedinya aku tonton. Makanya ketika udah pemikiranku udah dewasa ya, mungkin umurku udah 20-an ke atas, akhirnya aku dengerin Bang Panji dan relate dan juga cocok sama stand up komedinya gitu loh. Akhirnya sekarang saya komika sekarang yang terkenal ya, saya ngikuti Bang Panji sampai sekarang gitu, tahun 2000. Mulai seriusnya yang dengerin Bang Panji itu tahun 2000, waktu pandemi 2020 maksudku. Waktu pandemi itu. Dan waktu itu juga Bang Panji kan sering nongol di podcast-podcast juga, tahu bagaimana cara Bang Panji itu berpikir, bahkan dulu sering gak cocok sama pikirannya juga karena orangnya itu terlalu bebas ya dalam berekspresi dan mengungkapkan pendapat. Itu yang membuat awalnya tidak cocok ya. Awalnya bukan gak cocok, awalnya kok masih aneh-aneh gitu. Terus akhirnya yang diomongin Bang Panji itu benar juga, meskipun Bang Panji itu omongannya sompral ya, omongannya sompral dan sering ngomongin sana sini, materi stand up-nya itu ngomongin sana sini ya, masalah-masalah, kasus-kasus dan lain-lain. Tapi yang saya pahami ternyata Bang Panji itu paham apa yang dia omongin gitu, nggak cuma apa yang dia bikin materi gitu ya, hanya sekedar bikin materi, tapi dia itu memang paham apa yang dia omongin gitu. Dan dari Bang Panji juga sih aku yang membuatku itu jadi berpikir bagaimana demokrasi seharusnya bekerja. Jadi sampai sekarang Bang Panji adalah sumber informasi mengenai politik ya, bukan satu-satunya sumber, cuma sumber informasi mengenai dunia politik di Indonesia. Aku follow Bang Panji karena itu. Jadi kalau ada isu yang sekiranya istilahnya apa ya, yang lagi rame di sosial media mengenai hal yang berbau politik, itu aku menggunakan sumber dari Bang Panji untuk acuan bahwa isu tersebut adalah isu yang dibuat-buat atau isu yang nyata, terus kan informasi yang dikeluarkan pemerintah atau yang di undang-undang, membahas undang-undang baru atau yang lain, itu aku sumber informasinya salah satunya dari Bang Panji. Karena Bang Panji yang menguasai politik kalau menurutku, meskipun dia itu nggak masuk ke
perpolitikan, tapi dia itu di luar dan mengikuti politik di Indonesia, dan akhirnya dia memahami itu. Nah, karena aku tidak memiliki waktu sebebas Bang Panji dalam hal berpolitik, makanya aku menggunakan sumber dari Bang Panji, salah satunya seperti itu. Nah, itu kasus meja Bang Panji. Yang terakhir Bang Panji itu makanya kemarin itu mendatangi Polres juga, Polres atau kantor polisi lah istilahnya, untuk BAP atau ya menghadapi para pelapornya yang nggak masuk akal itu ya. Oke. Terus yang kedua itu hal yang rame. Yang kedua itu ada sekarang itu kayak naik-naiknya berita-berita orang tersangka. Kalau ada kasus kriminal itu, pelaku kasus kriminal itu menjadi apa istilahnya, pelapor yang bisa melaporkan korbannya. Jadi ada beberapa ya, ini ada banyak sekali. Entah kenapa kok akhir-akhir ini banyak sekali berita seperti itu. Semenjak ada berita yang dari Sleman itu, jadi pencopet ya, ada pencopet jambret di Sleman yang menjambret seorang perempuan. Nah, pas di situ ternyata suaminya ada di dalam mobil yang di dekat di situ. Akhirnya suaminya ngejar itu jambretnya pakai mobil. Lah, karena jambretnya tidak mau berhenti, kan akhirnya pengejaran tersebut membuat mau nggak mau kan, demi menghentikan penjambret itu lari ya pakai motor. Jadi ada 2 jambret naik 1 motor dan seorang suami yang mengejar jambret tersebut ya. Terus karena tidak bisa menghentikannya, akhirnya dipepet terus kan, dipepet terus. Yang akhirnya membuat mereka penjambret itu lebih panik, dan secara tidak sengaja jambret itu karena tidak bisa mengendalikannya, tidak bisa mengendalikan motornya, jambret itu akhirnya menabrak tembok dan keduanya meninggal dunia. Nah, keluarga penjambret tersebut tidak terima dan melaporkan balik si pengejar tadi karena membuatnya jadi kecelakaan lah ya, kehilangan nyawa. Proses mediasi tidak muncul jalan, tidak keluar karena ya mungkin nyari kesempatan juga, sampai kasusnya itu jadi viral. Terus akhirnya naik ke atas dan lain, jadi perdebatan naik ke DPR gitu. Nah, itu di DPR tersebut, DPR itu berita yang terbaru itu katanya kan di DPR itu malah menyalahkan pihak polisinya karena seharusnya kasus ini tidak sampai naik ke DPR. Kenapa kok polisinya itu sekekeh itu ya? Akhirnya ya merembet kemana-mana lah, akhirnya sampai Kapolresnya dicopot, terus kemudian dan lain-lain ya. Nah, karena berita tersebut naik seakan-akan hukum itu melindungi pelaku kriminal ya, akhirnya banyak sekali berita-berita yang istilahnya hal yang istilahnya itu hampir sama dengan kasus itu. Jadi ada pencuri di Sumatera sana yang nyuri ketangkep terus ngelaporin ke polisi karena dipukulin yang nangkep. Terus ada juga pencuri yang ketangkep terus kemudian karena proses penangkapan sendiri sama korban ngelaporin ke polisi karena katanya dianiaya. Terus akhirnya muncul berita seperti itu gitu loh, banyak sekali. Nah, itu akhirnya yang membuat diskusi sosmed itu banyak kayak gitu. Nah, kasus-kasus yang ramai ya minggu-minggu ini gitu. Terus ada yang kasus dari luar negeri, berita dari luar negeri, yaitu Epstein Files yang dirilis yang ke berapa kali ya, aku nggak terlalu ngikuti Epstein Files itu. Jadi katanya si Epstein Files itu adalah, kalau kalian bingung lah cari sendiri Epstein Files yang ramai. Intinya seperti itu, bikin heboh karena tindakan ketidakmanusiawian mereka. Tapi kalau menurutku ini tidak perlu kita ikuti ya, nggak perlu kita ikuti berita seperti ini itu karena berhubungan dengan konspirasi. Jadi Amerika sendiri itu merilis dokumen-dokumennya dari kasusnya Epstein ya. Nah, dari situ banyak sekali orang-orang yang kemudian menggunakan dokumen-dokumen tersebut untuk membuat konten dan juga membuat informasi untuk disebarluaskan. Nah,
informasi tersebut itu banyak yang akhirnya menghubung-hubungkan dan menggabung-gabungkan dengan teori-teori konspirasi sebelum-sebelumnya, dan akhirnya membuat kasusnya aslinya itu menjadi bias, jadi kabur, jadi faktanya itu jadi kabur. Jadi istilahnya seperti ini, Amerika Serikat kan kayak apa ya istilahnya, eh, orang lembaga yang, aduh, jelasnya susah. Jadi sebenarnya ada file-file yang dalam kasus kriminalitas ya, yang dilakukan oleh Epstein, siapa itu namanya, itu dia itu kasusnya itu, bukti-bukti dalam kasusnya itu dirilis gitu loh, secara publik gitu. Nah, karena dirilis tanpa keterangan apapun ya, misalnya mungkin ada video-video, kemudian ada foto-foto, kemudian ada keterangan rekordan email, rekordan chat dan lain-lain. Akhirnya dari file-file tersebut, orang-orang dari seluruh dunia itu, termasuk yang ada di Indonesia, itu menginterpretasikan apa itu namanya, mengambil file-file tersebut terus kemudian diolah mereka sendiri, terus kemudian diinterpretasikan, istilahnya nggak tahu lah istilahnya seperti itu, istilahnya mencoba untuk menjelaskan ke masyarakat mengenai file-file tersebut berdasarkan sudut pandangnya sendiri gitu. Dan akhirnya membuatnya menjadi lebih bias, lebih kabur dari fakta gitu. Sepertinya seperti itu, mereka menggabungkan teori konspirasi dan lain-lain, akhirnya jadi rame, orang-orang mengikutinya. Dan kalau menurutku nggak usah diikuti lah. Yang pertama, kasusnya Epstein itu ada di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat itu tidak ada hubungannya langsung dengan kehidupan manusia-manusia kelas rendah seperti saya, atau seperti kalian yang nonton itu di Indonesia gitu loh. Sipil-sipil seperti kalian di Indonesia itu tidak ada efeknya gitu loh. Jadi kenapa kalian itu terlalu heboh untuk mengikuti Epstein Files itu gitu loh. Gak usah ikuti gitu, ikuti seperti itu gitu loh. Gunakan waktu kalian atau kemampuan berpikir kalian itu ke hal-hal yang sekiranya produktif, jangan ke hal-hal yang konspirasi atau hal-hal kalian itu. Kalau terlalu mengikuti konspirasi, kalian itu, kecuali kalian konten kreator konspirasi, silahkan aja gitu loh. Tapi kalau kalian sekiranya cuma penikmat dan lain-lain, ya udah nikmatin aja sebagai konspirasi, sebagai hiburan saja gitu loh. Karena memang ya, kalau menurutku, kalau dari sudut pandangku, apa yang keluar di Epstein Files itu sudah ada di benakku sejak lama. Jadi aku dulu itu sudah pernah mikir, kalau ada orang kriminal yang istilahnya kriminal di Indonesia aja, itu ada anak yang bunuh emaknya, emak bunuh anak yang masih kecil, orang-orang yang sadis, orang-orang yang bisa seperti Kak Sumanto, orang-orang yang mau makan daging manusia dan lain-lain, pasti ada di tempat lain yang seperti itu gitu loh. Bagi saya yang dulunya itu main sosmed, bukan sosmed, main internet sebelum ada pembatasan, tahun 2007 2006 itu udah aku main internet, udah ikut forum-forum, itu bahasanya sawaram, kalau masalah teori konspirasi seperti itu sudah banyak ya. Mungkin pembahasan-pembahasan tersebut sekarang tidak ada di internet secara umum ya, mungkin kalian bisa temukan di dark web atau deep web. Kalau ada dark web yang sekiranya memberikan konten-konten pornografi anak, pasti ada pelaku-pelaku kriminal yang sekiranya terorganisir, yang kejahatannya itu nggak masuk akal gitu. Kayak di Epstein Files itu yang katanya seorang yang berkuasa, seorang yang kaya raya, terus datang di sebuah pulaunya Epstein itu, pulaunya Epstein yang bisa melakukan hal apapun sebebas-bebasnya sesuai imajinasi mereka, yang bahkan tanpa takut melanggar norma atau membunuh kemanusiaan mereka. Itu sudah ada di benakku semenjak mungkin 15 tahun yang lalu gitu loh. Hal seperti itu pasti ada.
Kalau ada satu orang yang pernah berpikir untuk melakukan pornografi, menikmati sebuah pornografi anak atau sebuah bisa apa istilahnya merudah paksa seorang anak kecil. Kalau ada individu yang berpikir seperti itu, pasti ada sekelompok orang yang memiliki kuasa sampai tidak tersentuh hukum yang bisa melakukan itu lebih kejam lagi. Aku sudah berpikir seperti itu, jauh seperti itu. Makanya kenapa ketika Epstein Files rame, saya tidak ikut rame, karena memang tidak perlu ikut meramaikan hal seperti itu. Kita fokus ke apa yang ada di Indonesia saja yang sudah semerawut ini. Oke, itu Epstein Files. Terus apa lagi yang rame yang kemarin itu? Ya, menurutku yang paling ramai dilewat di berandaku cuma itu. Jadi, ya, kita akhiri saja videonya kali ini karena banyak monolog yang isinya hal-hal ramai yang ada di minggu ini. Untuk minggu depan, ini kayaknya juga akan biasa-biasa aja. Mungkin aku akan record beberapa aja. Mungkin untuk minggu depannya lagi tanggal 16, 17 kan. Mungkin episode yang selanjutnya setelah ini ya. Setelah ini ada video, terus ada video selanjutnya. Mungkin akan lebih berisi videonya. Karena aku akan pergi ke rumahnya Mbah di Ngawi. Mungkin kontennya akan banyak di sana. Oke, mungkin sampai sini dulu video kita kali ini mengenai vlog mingguan Bagus Sasmito Aji. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.